Gunung Merapi kembali meletus di tahun 2010. Awan panas dari erupsi Gunung Merapi menewaskan lebih dari 275 orang. Letusannya menyisakan kerusakan di pemukiman sekitar lereng Merapi. Mas Penewu Ki Surak Sohargo atau penjaga Gunung Merapi turut menjadi korban. Mbah Marijan ditemukan tewas di dalam rumahnya. Pada tahun 2006, Mbah Marijan pernah menolak perintah dari Sultan untuk mengungsi dari tempat tinggalnya di desa Kinah Rejo, Cangkringan. Lalu, mengapa Mbah Marijan enggan menyelamatkan diri bersama-sama dengan pengungsi lain? Saya dan Jane mendatangi tempat Mbah Marijan terakhir ditemukan. Nah, Jen, ini di sebelah kanan aku, ini dulu adalah kediaman rumah Mbah Marijan, ya, Kuncen Merapi, ya kan tahu kan. Nah, yang ditandain ada rumah kecil itu adalah tempat ditemukannya jenazah Mbah Marijan dengan posisi yang bersujud. Menurut mata batin kamu, penglihatan mata batin kamu di sini kamu lihat apa? Makanya Dan menemukan apa? waktu itu kejadiannya gimana kok bisa Mbah Marijan sampai seperti itu? Ada di sini. Ada. Itu dia di mana lagi posisinya gimana? Dia berdiri di sini. Jadi di luar itu kan ada rantai itu rumahnya tuh. Iya. Dan di luar itu madep arahnya ke kita. Oh gitu. Kamu bisa mungkin coba komunikasi sama dia atau apa? Niat kita kan di sini juga nggak yang. Coba aku tanya kali ya. Waktu itu kejadiannya gimana kok bisa Mbah Marijan sampai seperti itu? Jadi dia tadi cerita, aku agak gak ngerti sih karena dia pakai bahasa Jawa halus. Dia cerita kalau dulu waktu itu dia lagi biasa di rumah gitu. Terus habis itu tiba-tiba dia dengar suara dari Merapi yang emang bunyi gemuruh gitu kayaknya. Terus dia emang udah dari dia dikasih tugas buat jagain Merapi, dia emang bertekad tidak mau meninggalkan gunung ini walaupun kondisinya berbahaya buat dia. Terus waktu itu dia posisinya emang dengan suara gemuruh dan emang udah disuruh turun sama semua warga yang ada di atas juga. Tapi dia tetap tidak mau turun karena dia tetap ingin menjaga Merapi sampai akhir hayatnya dia. Kebetulan dia lagi lagi ada berdiri di situ, terus akhirnya dia berpikiran dia bakal tetap di situ sampai emang kalau misalkan emang takdirnya dia buat meninggal di situ, ya udah dia akan meninggal di sini bersama dengan Merapi. Akhirnya dia waktu itu memutuskan untuk berdoa, dia sholat. Nah, waktu dia bersujud itu dia mendoakan supaya setelah dia meninggal ada orang lain yang mau menjaga Gunung Merapi ini lebih baik dari dia. Jadi makanya dia waktu meninggal ditemukan dalam posisi bersujud gitu. Selain Mbah Marijan, peristiwa letusan Merapi tahun 2010 juga menewaskan Yuniawan Nugroho, redaktur vivanews.com. Jasad Yuniawan ditemukan tewas di dekat rumah Mbah Marijan di desa Kinah Rejo, Sleman, Yogyakarta. Sesaat sebelum kejadian, Vivanews kehilangan kontak dengan Yuniawan. Pukul 5:02 sore, kontak terakhir Yuniawan dengan seorang temannya, terdengar suara Yuniawan yang menyebutkan akan adanya api. Nah, ini adalah rangkaian mobil yang terkena awan panas. Ini mobil
EPV ya, ini kalau nggak salah milik dua relawan ingin membantu mengevakuasi warga yang masih tertinggal di sini. Terutama pada saat itu sepertinya mau membantu Mbah Marijan turun. Serem sih kalau ngeliat bangkainya, dan coba kamu mungkin bisa kayak lihat ada apa. Oke, kalau yang aku lihat ini mobilnya milik ini ya, kayak wartawan ya, FIFA. Cuman yang bisa aku ajak komunikasi namanya Julianto. Ya, dia wartawan FIFA. Kalau nggak salah namanya itu. Dia sekarang duduk di atas motor ini. Di mobil ini itu ada kayak serombongan mungkin ya, yang meninggal bersama relawan dari FIFA itu tadi. Jadi ada dua orang, si siapa namanya tadi? Julian atau Juniawan siapalah itu. Dia ada di sebelah sini dan ada temannya dari FIFA juga, dia nyetir. Terus di belakangnya ini ada sekitar 4-5 orang yang ada di sini. Itu dari desa yang ada di atas rumah ini. Dan niatnya mereka mau membawa turun si orang-orang ini ke bawah untuk menyelamatkan, tapi ternyata awan panasnya udah keburu turun. Ada 5 orang, yang di belakang itu 2 laki-laki, yang di belakang sendiri, dan yang duduk di tengah itu ada 1 ibu-ibu, terus ada anaknya sekitar umur 15 tahunan, anaknya cowok, sama 1 lagi ada anak perempuan mungkin seumur aku kali gitu. Yang ada di sini sekarang tadi yang satu yang kamu... Ya, yang bisa ajak itu cuman si dari FIFA itu tadi. Posisi Gunung Merapi dengan keraton dan dengan pantai selatan. Nah, kelompok ini yang kemudian menganggap bahwa ketika Gunung Merapi itu terjadi sesuatu, terjadi erupsi, dia menganggap pasti ada sesuatu yang kurang atau yang salah.